kemarin juga aku komunikasi sama Aska, sama Dedi ketemu, Mas Dedi kan semuanya udah baik-baik aja loh. Udah habis gitu loh. Sama Kalina juga udahlah gitu udah selesai lah. Udah masing-masing biar dia juga sama jodohnya yang baru ya semoga langgeng sampai terus gitu. Abang tadi bicara soal Mama En, kemarin juga Kalina tidak lagi menjenguk mamahnya. Abang tahu nggak sih hal itu dan Ya, tanggapan abang seperti apa? kalau gini, kalau aku tuh bicara nilai kepatuhan aja, mau apapun dan bagaimanapun itu adalah ibu gitu. Jadi kita harus naruh hormat banget kepada seorang ibu gitu. Terlepas nanti akan seperti apa dan bagaimana hubungannya gitu loh dia di masa lalunya. Tapi kalau ibu itu adalah suatu hal perwakilan yang memang kita harus ini jalani, patuhi. Disayangkan nggak sih bang, maksudnya kan ibunya udah sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur begitu, tapi ditelantarkan sama anaknya. Ya, Mama En itu kan sakit cancer ya, fix. Terus udah kontaminasi ke semuanya lah. Terus di pinggirnya sini udah ada tumor juga, ke kiri ke kanan sakit, kadang-kadang pipisnya suka keluar pasir kayak gitu. Kita kan gak layak konflik berseteru sama orang sendiri yang ke toilet aja, mau wudhu aja sulit gitu loh. Jadi kalau menurut aku hilangkanlah kikis rasa-rasa seperti itu. Kalau mungkin keberadaan aku memerhatikan Mama En jadi suatu penghalang buat dia, ya nggak apa-apa. Aku nanti dari kejauhan aja, mungkin aku bisa mendoakan. Ya walaupun tetap aku tanggung jawab sebagai seorang anak, karena bagi aku nggak ada mantan ibu, gitu loh. Mantan pasangan menjadi mantan istri mungkin ada, tapi mantan ibu tuh kalau menurut aku nggak ada. Meskipun aku bukan lahir dari rahimnya, tapi nilai kepatuhan dan lain-lain harus kita jaga baik-baik. Tapi abang sebenarnya tahu nggak sih bang permasalahan Kalina sama Mama En itu apa sih? Nggak tahu, itu terjadi sebelum ada sama aku. Oke, kabarnya katanya Kalina malu bang sama Mama En. Menurut abang seperti apa? Ya kenapa aku juga nggak tahu, malu kan ibu kita gitu. Iya. Kalau menurut aku jangankan benernya, salahnya aja kalau ibu tuh harus ada nilai penghormatan gitu. Itu sih di konsep aku dari aku belajar madrasah, sanawiyah sampai nilai-nilai kitab-kitab syariat Islam dan yang lain, nilai kepatuhan ibu tuh kagak ada yang menjadi masalah gitu. Jadi kitanya aja yang harus berdiskusi baik apa kalau memang itu jadi suatu hal yang membuat masalah menurut kita gitu. Masa malunya kenapa gitu. Bang tadi abang sempat bilang memperhatikan Mama En. Seperti apa sih yang abang lakukan untuk Mama En selama ini? Setiap hari ya mama aku, mama Emma, mama En gitu-gitulah, ibu, anak-anak ya udah jadi kebiasaan lah gitu. Terus ya sedikit banyaknya ada rezeki dari Allah yang dititipkan melalui karir aku ya aku jalankan gitu. Terakhir bang, tudingan Kalina yang bilang abang mempengaruhi Mama En seperti apa? Tanggapannya? Kalau nilai bakti kan bukan mempengaruhi, kan aku bilang terlepas aku dihujat orang se-Indonesia pun atau mau apapun, aku tetap urus kok. Kasihan kan Mama En seorang ibu gitu. Kita nggak tahu umur misteri itu kan Allah yang punya kuasa. Kalau suatu saat diambil sama Allah itu tidak ada penyesalan yang bisa dibayar gitu. Jadi menurut aku semasa orang tua masih hidup berbaktilah gitu. Ya. Mahnya kayak gitu, bahkan belum siap lah segala macam. Kan itu kembali kepada personal masing-masing ya. Kalau aku pribadi sebatas aku ya mengurusin Mama En. Kita nggak tahu ya, hidup itu kan hablum minallah hablum minannas. Saat kita buat salah sama Allah, kita minta ampun taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dengan taubatan yang baik gitu loh. Allah maha luas, maha pengampun. Tapi kalau sesama manusia, mungkin hal kecil yang aku lakukan untuk ngurusin Mama En ini bisa sebagai pertimbangan nanti saat kita di akhirat gitu loh kan. Kita nggak tahu lah, cuma semaksimal mungkin aku lakukan yang terbaik buat Mama En tanpa ada lihat hal-hal lain lah. Tapi gimana artinya di saat lo sama Kalina justru udah masing-masing gitu, justru kemarin beberapa hari lalu lo sama Aska sama Dedi saling akrab banget, latihan tinju lah segala macam. Itu gimana sih maksudnya? Ya nggak ngerti ya. Saat masih jadi suami malah sulit ya untuk berinteraksi sama Aska. Saat udah pisah ya malah komunikasi baik. Nah kalau kita ada hal yang jahat terhadap ibunya, anak mana sih yang mau itu gitu loh. Cuma kan kalau lihat Aska itu sosok yang bijak ya, jujur. Ini aku demi Allah bersaksi ya. Aska di tangan yang tepat seorang Mas Deddy Corbuzier. Kenapa aku bilang begitu? Karena dengan rasa tidak menghakimi, tidak subjektif kepada case seseorang apapun gitu loh. Itu justru jadi baik gitu. Aku udah bilang
Aska maafin aku ya, belum bisa yang menjadi jagain mama dengan baik. Apa kok Om, sama-sama maafin mama juga. Gitu, jadi kayak baik gitu, saling respect gitu. Masya Allah, luar biasa sekali lah Aska berdiri ya sebagai putra bangsa 15 tahun yang punya pendewasaan yang cukup baik. Bahkan seru-seruan kan bikin tinju apa. Aska aku tinju bagaimana, ketawa-ketawa dia kan. Malah akrab gitu dan nggak ada hal apa. Kalau itu jadi konflik yang mungkin akan menyakitkan, nggak mungkin terjadi situasi itu gitu. Tapi sempat cerita, Bri. Berpikir nggak sih kenapa berpisah tapi malah justru akrab dengan Aska sendiri ketika Enggak sih, dia aja baik aja nyikapin, baik aja. Itu kayak ya udah nggak apa-apa, Fik. Itu kan soal permasalahan sama mereka gitu, udah selesai. Bijak banget Mas Dedi tuh, Masya Allah, bener bijaksana banget lah menyikapi ini gitu. Tapi sempat cerita mungkin si Aska sendiri tentang permasalahan konflik lu sama mamahnya gitu, sama mantan istri lo Kalina gitu. Sempat ngobrol, mungkin ada obrolan apa sih sama Aska, mungkin sama Dedi juga termasuk? Ya sepintas aja sih tentang nggak terlalu ke sana, jadi dia juga nggak bahas, kita bahas yang lain aja gitu loh, kayak soal tinju. Tapi ada pernyataan maaf dari aku, maaf ya Aska gitu, aku belum bisa terbaik untuk jagain kamu gitu. Nggak apa-apa Om, sama-sama ya, minta maaf gitu, udah kayak gitu. Berarti Aska tuh seorang anak yang dewasa ya? Banget, bukan hanya dewasa, bijaksana dalam berpikir. Kalau dewasa kan mungkin orang punya potensi bisa dewasa cepat, tapi dia bijaksana dalam berpikir. Itu kan karena mungkin ya Mas Dedi memberikan pendidikan cukup luar biasa sekali kalau menurut aku. Mama ini tuh sangat, Masya Allah, luar biasa sekali ibadahnya. Dalam kondisi sakit dia masih bisa wudhu dalam kondisi apapun, sholat dalam posisi dan kondisi apapun. Itu sih mengajarkan kita selalu mengedepankan syariat Islam. Kenapa kita dinikahkan cepat? Kita tuh sempat bingung kenapa sih mah nikah tuh kayak setengah dipaksa. Ternyata akhirnya karena memang untuk menjaga supaya tidak ada hal-hal jauh.